萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalam. Setelah itu, mata itu berhenti di atas wanita berpakaian biru. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. "Xinlan, mengapa ini terjadi?" Wanita berpakaian biru itu jelas Xinlan yang telah memimpin kelompok Xiao Yan ke dataran tengah. Dia tampaknya telah mengerti makna Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajahnya yang cantik meredup saat dia berkata pelan, "Maafkan saya." Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan surut dari Xinlan. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Xinlan bisa meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, sepertinya mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. "Kamu siapa? Anda benar-benar berani secara acak menerobos masuk ke klan Ye saya." Suara Xinlan baru saja terdengar ketika ekspresi lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah berteriak pada Xiao Yan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga melihat Xiao Yan dengan mata yang sama marah. Beberapa dari generasi yang agak muda memiliki ekspresi angkuh di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini menurun, itu tidak dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengannya. Xiao Yan melirik pria tua ini. Dia hanyalah bintang 1 douzong. Selain itu, dari tampilan kursi yang dia duduki, posisinya dalam klan Ye harusnya cukup tinggi. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura megah yang mengelilinginya, sepertinya orang ini adalah bintang 6 douzong. "Ikuti saya, bawa saya ke dia." Mata Xiao Yan menatap Xinlan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xinlan mengatupkan gigi peraknya ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiao Yan ke dataran tengah, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. "Kamu pria muda kurang ajar!" Orang tua yang telah berteriak dengan marah tadi memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Tangannya membanting ke permukaan meja. Orang bisa mendengar suara meja yang keras hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat ditembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu itu masuk dalam radius 10 kaki, seseorang bisa mendengar suara teredam. Tanpa mempedulikan apapun, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang tersebar ke bawah. Ada kejutan di wajah sejumlah orang yang hadir ketika mereka melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak mengharapkan pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi Anda benar-benar memiliki keterampilan. Tidak heran Anda berani bertindak begitu lancang dalam klan Ye saya. Namun, saya yang lama akan mengajari Anda, generasi yang lebih muda ini, apa artinya menghormati para sesepuh. Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu terbakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin.
Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak keluar dari tangannya yang layu. Tetua keempat, berhenti! Xin Lan buru-buru berteriak. Kepucatan terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat pria tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat itu benar-benar mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga menyebabkan dia menjadi jengkel. Sekarang, seorang pemuda yang muncul entah dari mana berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiaoyan, cepat pergi! Xin Lan buru-buru beralih ke Xiaoyan dan berteriak ketika dia melihat bahwa tetua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih mampu menghasilkan 2 hingga 3 elit Dozong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiaoyan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri mengingat kekuatannya. Xiaoyan juga mengabaikan teriakan Xin Lan. Matanya menatap pria tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di mata hitam gelapnya. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir tentang kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar mengetuk keinginannya untuk terluka. Setelah saya menangkap Anda, saya akan mengantarkan Anda ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajari Anda dengan benar. Sosok tetua keempat muncul di depan Xiaoyan sementara banyak tatapan yang berniat untuk menonton pertunjukan. Tinjunya terkepal kuat dan berwarna hijau, api ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kasar mengayun ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan aneh. Namun, kekuatannya yang megah menyebabkan ledakan sonik yang rendah dan mendalam muncul. Tinju api itu dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan-lahan membentangkannya. Tinju dari tetua keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak Xiaoyan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai bisa dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku ketika mereka menemukan bahwa pria muda yang kurus dan lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau di tinju tetua keempat tampaknya telah bertemu sesuatu yang menakutkan ketika membuat kontak dengan telapak Xiaoyan. Itu dipadamkan di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah berubah diam pada saat ini. Para anggota klan Ye yang sombong sebelumnya saling memandang. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukan yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Dozong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika itu tentang mengajarkan sebuah pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiaoyan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya telah berubah drastis. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan, liar kekerasan yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiaoyan seperti toren ketika tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke dalam tubuh tetua keempat klan Ye. Kekuatan tersembunyi yang mengandung api surgawi dengan mudah menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya tampak telah mengalami pukulan berat saat ia terbang mundur dan menabrak pilar besar di aula. Darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat tetua keempat yang telah roboh setelah memuntahkan darah. Bahkan Xin Lan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dozong. Namun,
Pada saat itu, dia tidak dapat hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Dozong sampai dia meludahkan darah. Hanya kurang dari setahun. Tapi dia sudah sekuat ini? Mata Xin Lan menatap wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Ekspresi kencang muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menolak sampai keadaan seperti itu. Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik tetua keempat yang jatuh ke tanah sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Ayo pergi. Berhenti! Dua teriakan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Dozong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang yang sebelumnya. Kekuatan mereka seharusnya sekitar dari bintang 3 Dozong atau lebih. Dua orang yang telah berdiri kali ini tidak sembrono seperti tetua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah melihat Xiao Yan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini adalah klan Ye kami. Mengesampingkan tongkang Anda ke tempat ini, Anda saat ini telah melukai tetua dari klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kami saat ini sedang menurun, itu tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Orang tua berpakaian hijau di kursi pemimpin yang tidak berbicara sejak Xiao yang telah muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, ia masih memiliki reputasi yang sangat baik di dalam wilayah Pil meskipun penurunan klan Ye. Saya bukan yang pertama yang menyerang. Apalagi, saya masih ada yang harus dilakukan. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Saya saat ini tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berbaju hijau di kursi pemimpin saat dia dengan marah menjawab. Dasar bocah arogan! Ekspresi dari dua sesepuh klan Ye yang telah memblokir jalan Xiao Yan tenggelam ketika kata-kata ini terdengar. Mereka segera berteriak. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Xin Lan adalah anggota klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa pergi sesukamu. Penatua pertama, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan dapat memasuki kursi sesepuh menara Pil sekali lagi. Xin Lan tampaknya tidak ingin melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xin Lan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiao Yan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Anak muda. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xin Lan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit berbicara. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, teman muda ini, jika Anda benar-benar pembantu yang diundang Xin Lan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai tuan rumah. Kata-kata ini mungkin indah, tetapi niat mereka adalah menahan Xiao Yan kembali. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Tatapannya menatap pria tua berbaju hijau itu sambil berkata, saya tidak tertarik membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xin Lan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama Anda. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata orang tua berpakaian hijau ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan melangkah maju. Dalam hal ini,
Izinkan saya yang lama untuk mencoba dan lihat apakah Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.